Ya, selamat pagi pemirsa. Dari sini saya mengabarkan saya sedang berada di Pasar Johar yang terletak di Kota Semarang. Seperti yang kita tahu, Pasar Johar merupakan salah satu pasar tradisional paling besar di Kota Semarang. Nah, dari sini saya akan melaporkan bahwa dinamika baru mengenai pasar tradisional ini sudah semakin marak terjadi, terutama di Kota Semarang. Pasar Johar sendiri sudah memiliki banyak persaingan secara ketat dengan pasar online diantaranya yang membuat banyaknya konsumen lebih memilih untuk berbelanja di pasar digital atau online dibandingkan dengan berbelanja langsung di pasar tradisional. Untuk itu, mari kita telusuri lebih dalam mengenai apa itu pasar Johar dan bagaimana cara pedagang dan juga konsumen dalam bertransaksi. Ya, pemirsa, saat ini saya sudah berada di dalam Pasar Johar. Bisa kita lihat kondisi dari Pasar Johar sendiri ini memang masih terlihat sepi ya, karena mungkin banyak pengunjung yang mungkin belum sempat untuk berkunjung. Lalu saya akan memberikan sebuah data terbaru mengenai dari Dinas Perdagangan yang menyatakan bahwa terdapat adanya penurunan angka sebesar 35%. Dan hal itu juga menunjukkan adanya fenomena besar dalam pergeseran pola konsumsi masyarakat. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa minat dari konsumen dalam berbelanja secara langsung ke pasar tradisional ini terlihat menurun dibandingkan dengan mereka yang lebih memilih untuk belanja di pasar online seperti itu. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pedagang, yaitu dengan Bapak siapa? Solihin. Bapak Solihin. Saya izin untuk wawancara ya Pak ya. Untuk terkait dengan pasar tradisional ini, kira-kira sebelumnya saya mau bertanya juga nih Pak, Bapak sudah berjualan sudah berapa lama? Saya jualan di sini ya udah sekitar 25 tahun. 25 tahun. Iya. Lalu untuk tanggapan Bapak sendiri, kan sekarang banyak sekali nih pasar-pasar online gitu kan, kayak online shop gini. Nah, menurut Bapak apakah online shop ini dampaknya ini lebih besar gitu lah untuk pasar tradisional? Apakah dari masyarakatnya ini lebih condong ke online shop ataukah lebih ke condong lebih belanja langsung ke pasar tradisional? Ya, untuk dampak pasar tradisional itu sangat terdampak sekali. Sebab apa ya? Sekarang pengunjung itu sangat-sangat jauh dari dulu, itu menurun drastis. Bisa 30% pengunjung itu paling orang-orang sepuh yang ke pasar gitu, paling gitu ya. Online shop tuh semua sekarang condong ke online shop semua, ya hampir merata pada online itu. Oke, berarti untuk dari Bapak sendiri lebih merasakan dampaknya gitu ya Pak ya. Lalu untuk tanggapan dari Bapak sendiri, apakah Bapak ada keinginan untuk mencoba membuka online shop begitu? Ya sebetulnya ingin, cuma kan dari segi untuk awal jenis teknologinya saya tidak mampu gitu loh, kan orang saya sendiri tidak sekolah gitu, jadi ini kurang begitu pengalaman. Oke, baik. Eh, Seperti itu mungkin pemirsa sudah bisa menyaksikan langsung bagaimana wawancara saya dengan Pak Solihin tentang tanggapan Bapak mengenai pasar tradisional yang ternyata lebih mengalami penurunan signifikan dibandingkan dengan pasar online. Terima kasih Bapak atas waktunya. Baik, dari informasi yang sudah diberikan kepada informan tadi, di sini kita bisa melihat bahwa kurangnya pelatihan digital serta minimnya perangkat dan juga keterbatasan dalam pendampingan menjadi suatu tantangan yang nyata. Dan hal ini juga membuat persaingan pasar semakin ketat dan tentunya membuat pedagang tradisional ini merasa tertinggal dalam kompetisi pasar yang semakin meluas. Dari saya, Nojo Rufa, Tim Liputan 1 melaporkan.